Lah, kok gelap? Mana nih saklar lampunya? Nah, ini dia. Klik. Alhamdulillah, sudah nyala lagi. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi sama Ustazah Sayyidah nih. Anak-anak, ketika lampu sedang padam, kalian tidak dapat melihat benda-benda di sekeliling kalian. Tapi ketika lampu menyala, kalian bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian. Hal tersebut dikarenakan adanya sumber cahaya, yaitu lampu. Ketika kita berangkat outbound atau berkemah, biasanya ustazah meminta kalian untuk membawa lampu senter. Lampu senter merupakan sumber cahaya. Ketika kalian berada di sekitar api unggun, benda-benda juga terlihat jelas karena api unggun merupakan sumber cahaya. Pada siang hari kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Hal tersebut dikarenakan adanya cahaya matahari. Cahaya matahari juga merupakan sumber cahaya. Jadi yang dimaksud dengan sumber cahaya adalah benda-benda yang mampu menghasilkan cahaya sendiri. Cahaya sangat diperlukan bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya dan mempraktekkan langsung alat yang berhubungan dengan sifat-sifat cahaya ini. Untuk lebih memahami sifat-sifat cahaya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ketika pagi hari, cahaya masuk ke rumah kalian. Dari manakah cahaya itu berasal? Ternyata cahaya tersebut berasal dari cahaya matahari. Pada peristiwa di atas terbukti bahwa berkas cahaya merambat lurus. Kenapa? Karena cahaya terhalang tembok, jadi kita tidak dapat melihat sumber cahaya tersebut, yaitu cahaya matahari. Berarti ini membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya adalah cahaya merambat lurus. Berkas cahaya yang merambat lurus dapat kita lihat ketika matahari terbit dari balik gunung. Terlihat pemandangan yang sangat indah, bukan? Cahaya matahari masuk dari celah-celah gunung atau awan. Sinar matahari seperti garis-garis putih yang lurus. Sifat yang kedua, apakah kalian pernah melihat akuarium? Di dalamnya berisi banyak ikan. Kita bisa melihat isi dari akuarium tersebut karena cahaya mampu menembus kaca. Nah, kaca merupakan benda yang dapat ditembus cahaya atau yang disebut dengan benda bening. Benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap. Tahukah kamu apa itu bayang-bayang? Coba kalian berdiri di depan lampu. Apa yang terlihat? Kamu melihat daerah yang gelap yang bentuknya menyerupai tubuhmu. Daerah gelap inilah yang disebut dengan bayang-bayang. Bayang-bayang terbentuk karena berkas cahaya terhalang oleh tubuh kita. Cahaya tidak dapat menembus tubuh kita. Tubuh kita termasuk benda gelap. Ayo coba sebutkan benda-benda apa saja yang termasuk benda bening dan juga benda gelap. Jadi sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Sifat ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita dapat melihat benda di tempat yang terang karena benda menerima cahaya dari sumber cahaya. Kemudian benda tersebut memantulkan cahaya ke mata kita sehingga benda terlihat dengan jelas. Contohnya ketika kita menyalakan lampu senter, lalu lampu senter tersebut kita arahkan ke kaca, maka cahaya dari lampu senter itu akan memantul. Sifat yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pernahkah kalian melihat kolam yang airnya jernih? Dapatkah kalian melihat dasar kolam? Dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada yang sebenarnya.
Hal ini disebabkan karena adanya pembiasan. Apa sih pembiasan itu? Bagaimana pembiasan bisa terjadi? Nah, untuk mengetahuinya, coba lihat yang dipraktekkan Ustazah ini ya. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pensil nampak lebih besar dan bengkok. Mengapa itu terjadi? Apabila cahaya merambat melalui dua zat yang berbeda, maka cahaya tersebut mengalami pembiasan. Jadi seakan-akan benda itu bisa terlihat lebih besar atau lebih kecil, seperti patah atau bengkok. Nah, hal itu terjadi karena kedua zat memiliki kerapatan yang berbeda. Tentu kerapatan udara kan lebih renggang daripada kerapatan di air. Sifat yang kelima, cahaya putih terdiri atas berbagai warna. Nah, ini akan kita bahas pada minggu-minggu selanjutnya ya. Yang perlu kalian tahu, pada sifat cahaya yang satu ini itu dibuktikan dengan adanya pelangi. Nah, anak-anak, untuk lebih mengetahui dan memahami tentang sifat-sifat cahaya, hari ini kita akan membuat sesuatu. Membuat apa ya? Kita akan membuat lup atau kaca pembesar. Anak-anak pasti pernah melihat kaca pembesar kan? Nah, alat ini digunakan untuk membuat benda-benda yang kecil terlihat besar. Yuk kita simak cara pembuatan dan alat dan bahannya. Alat dan bahan membuat lup sederhana. Yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah botol bohlam yang dulu pernah Ustazah kirimkan. Lalu yang kedua adalah air. Air ini nanti memenuhi botol bohlamnya ya. Nah, caranya gampang banget. Yang pertama, kalian buka botol bohlamnya perlahan-lahan. Nah, lalu dengan hati-hati tuangkan air ke dalam botol bohlam yang sudah kalian sediakan. Oke, hati-hati ya, nanti tumpah. Oke, setelah penuh kita tutup botolnya. Oke, setelah ditutup kita langsung praktekkan aja ya. Kita akan coba melihat benda-benda kecil yang sulit dilihat menggunakan mata. Apakah bisa jadi besar kalau kita pakai lup sederhana yang sudah kita buat? Ustazah punya lem. Di lem ini ada tulisan yang kecil-kecil sekali. Kita coba cek menggunakan lup yang sudah kita buat. Apakah tulisan kecil ini bisa menjadi besar? Wah, bisa. Coba lihat. Tulisannya lebih besar. Wah, tulisannya bisa menjadi besar. Nah, sekarang bisa terlihat tulisannya. Ya, gimana? Keren kan? Coba nanti setelah kalian buat, kalian tunjukkan ke Ustazah menggunakan video. Kira-kira tulisan
atau benda-benda kecil apa yang sudah kamu lihat? Oke. Selamat mempraktekkan anak-anak hebat. Bagaimana? Seru kan membuat loop sederhananya? Loop sederhana atau kaca pembesar yang sudah kita buat tadi adalah sebuah lensa cembung yang memiliki titik fokus yang dekat dengan lensanya. Loop atau kaca pembesar disebut juga dengan suryakanta. Loop sederhana yang sudah kita buat tadi merupakan salah satu penerapan sifat-sifat cahaya. Kira-kira sifat cahaya yang mana ya yang diterapkan pada loop sederhana yang sudah kita buat? Betul, yang pertama yaitu sifat cahaya menembus benda bening. Karena plastik yang kita gunakan untuk membuat loop sederhana yaitu benda bening, sehingga cahaya mampu menembus plastik yang kita gunakan untuk membuat kaca pembesar tersebut. Sifat yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan. Buktinya adalah kita menggunakan air untuk medianya. Jadi, ketika kita mendekatkan benda-benda yang kecil, kita bisa melihat benda itu nampak lebih besar. Hal tersebut dikarenakan benda-benda yang terlihat terletak di dalam titik fokus loop tersebut. Nah, anak-anak, loop berfungsi membantu mata kita untuk melihat benda-benda yang kecil agar tampak besar dan jelas. Terima kasih anak-anak sudah membuat loop dengan baik. Jangan lupa untuk mengirimkan ke aplikasi Schoology ya. Dan juga setelah mengerjakan kegiatan tersebut, kalian harus membersihkan barang-barangnya sebagai bentuk tanggung jawab. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you want to know? 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 Do you want to know?